Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah yang berbahagia, mari kita buka kitab hadis Arba'in Nawawiyah, ibu-ibu. Ya, kita buka hadis yang ke-28. Saya bacakan ibu-ibu. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatun muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Baik. Di hadis yang ke-28 kita akan belajar tentang jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka ini adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Irbad bin Sariyah. Dan Irbad ibnu Sariyah ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata ya bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kita. Jadi mau'idhah itu artinya adalah wejangan atau nasihat. Ya. Dalam bahasa Arab mau'idhah itu artinya adalah at-targhibu wat-tarhib. Tolong dicatat. Jadi nasihat itu teman-teman, mau'idhah itu isinya hanya dua. Ada at-targhib. At-targhib itu motivasi untuk berbuat kebaikan. Ada at-tarhib. At-tarhib itu adalah peringatan untuk meninggalkan keburukan. Jadi seorang dai, seorang penyeru kebaikan, ketika mereka memberikan mau'idhah kepada jamaahnya, maka tidaklah keluar dari dua poin ini. Poin yang pertama apa tadi? At-targhib. Apa arti at-targhib? Memotivasi jamaahnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tarhib. Apa at-tarhib? Mengingatkan misalnya dengan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan para jamaahnya ya akan azab yang Allah sediakan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah itu. Sehingga ketika seorang dai atau daiyah ya memiliki dua poin ini dalam berdakwah, maka yang ada selesai kajian jamaahnya itu semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai ada dai-dai yang ketika di majlis ilmu itu hanya sekedar ketawa ketiwi, ya, memberikan motivasi juga enggak,
memberikan peringatan kepada jamaah juga enggak. Yang ada ketika keluar dari majlis taklim bukannya bertambah takut kepada Allah, tapi justru bertambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau teman-teman mau duduk di majlis ilmu, lihat-lihat lagi. Kira-kira majlis ilmunya ini model apa? Kalau hanya subhanallah teman-teman model ketawa ketiwi ya, Masya Allah ngelawak gitu ya. Yang ada ketawa-tawa gitu ya, atau misalnya hanya bersorak-sorak gitu ya, itu dagelan misalnya ya, itu adalah majlis ilmu yang Allah tidak sukai gitu ya. Jadi majlis ilmu yang Allah sukai adalah majlis ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke muka bumi ini untuk memberikan motivasi dan peringatan kepada sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah itu teman-teman, beliau adalah guru terbaik bagi para sahabat-sahabat beliau. Ketika Rasulullah berkata, ketika Rasulullah memberikan wejangan, maka seluruh sahabat diam. Masya Allah. Jadi nggak ada yang berbicara satupun. Dan ini yang harus kita lakukan dalam majlis ilmu. Jadi bagian dari adab adalah ketika guru menyampaikan materi, maka jamaah wajib untuk mendengarkan. Ya, jika ada yang bertanya bagaimana Ustazah nanti, tunggu, sabar, akan ada sesi tanya jawab. Ya. Tapi gimana kalau yang disampaikan oleh ustadz atau ustadanya itu keliru? Sabar, tunggu. Kalau mau menyampaikan kekeliruan ustadz atau ustadzah, dai atau daiyah dalam menyampaikan, tunggu selesai majelisnya, baru kemudian berkata empat mata. Maaf ustadz, maaf ustazah, saya mau bertanya. Ya tadi saya mendengar bahwa ada perkataan ustadz atau ustadzah yang mungkin keliru. Apakah boleh saya izin menyampaikan yang benar? Boleh, silahkan. Ya, dan ini bagian dari adab. Kenapa ibu-ibu saya sering menyampaikan, ayo ibu-ibu dalam menuntut ilmu itu beradab, ayo beradab. Karena kebarokahan ilmu itu berbanding lurus dengan adab. Bayangkan kalau dalam sebuah majlis ilmu, pemateri menyampaikan materinya, ustadz, ustazah, dai, daiyah menyampaikan isinya. Tiba-tiba jamaah ngobrol sendiri, jamaah nanya, jamaah berbicara sendiri atau sibuk sendiri. Maka wallahi ilmu tidak akan sampai kepada mereka. Ya, jadi bagaimana Rasulullah SAW itu, masya Allah ya, ketika beliau menyampaikan wejangan, seluruh sahabat itu diam. Ya, subhanallah. Mereka benar-benar mendengarkan dengan seksama apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka. Maka kita akan menemui generasi terbaik di kalangan kita adalah generasi para sahabat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan begitu. Ya, generasi yang terbaik adalah zaman di mana para sahabat hidup. Baru kemudian summa yalunahum. Kemudian setelah itu zamannya para tabi'in. Kemudian setelah itu zamannya para tabi'ut tabi'in. Ya, masya Allah. Baik. Dan ketika Rasulullah SAW memberikan wejangannya, memberikan nasihat-nasihat terbaiknya kepada para sahabat, maka subhanallah ya, kata mereka wajilat minhal qulub, masya Allah. Di mana nasihatnya Rasulullah itu membuat hati bergetar gitu loh, membuat hati itu takut, masya Allah. Dan air mata mengalir, masya Allah. Wa rafa'at wa dharafat minhal uyun. Lihat bagaimana kondisi para sahabat ketika mendengar kebaikan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka hati mereka itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku malu sama Engkau ya Allah. Selama ini Engkau baik banget kepada saya. Allah memberikan kepada kita makan, memberikan kepada kita pendengaran, memberikan kepada kita penglihatan, tapi ya Allah, hamba selama ini belum memberikan hak yang sebagaimana ya kewajiban hamba kepada Engkau. Gitu ya, malu kepada Allah, ada rasa bergetar di dalam hatinya. Dan sifat karakter orang beriman, teman-teman, ibu-ibu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar, ada getaran yang dirasakan. Hatinya itu mulai ada rasa, ya Allah, inilah kebenaran yang Engkau sampaikan melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada para ulama.
Ya, dan para ulama sampaikan ilmunya kepada kita. Kan gitu ya ibu-ibu ya teman-teman ya. Maka dari itu Masya Allah mereka itu benar-benar ketika mendengarkan ujangan Rasulullah, mereka menjadikan air mata mereka itu seakan-akan keluar gitu loh. Saking seksamanya mendengar nasihat beliau. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, ya mereka memanggil Rasulullah itu karena dengan adab, mereka panggil bukan ya Muhammad, bukan namanya saja, tapi mereka memanggil ya Rasulullah. Kata para ulama, ini bagian dari adab para sahabat ketika memanggil Rasulullah SAW. Kata mereka, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in. Subhanallah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan pertemuan kita ini adalah pertemuan orang yang hendak berpisah. Masya Allah. Kita nih ya ibu-ibu, kalau kita nih berpikir ya, kita ingat kematian. Ya Allah, saya nggak tahu nih usia saya sampai kapan. Terus sholat, ibu-ibu sholat. Ya Allah, mungkin ini sholat terakhirku di dunia ya Allah. Maka ya saya kira sholat kita itu insya Allah lebih baik daripada sholat kita sebelumnya. Karena kita merasa bahwa ini adalah sholat perpisahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah SAW ya, orang-orang yang dia ketika sholat menjadikan sholatnya itu seakan-akan sholat terakhir, maka Allah akan berikan kekhusyuan di dalamnya. Masya Allah. Jadi ini adalah tips ya agar sholat kita itu khusyuk. Maka Rasulullah mengatakan, idza qumta fi shalatika fasalli salata muwadda'. Kalau kalian salat, kata Rasulullah, maka salatlah seakan-akan seperti orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Seakan-akan kita akan berpisah dengan dunia ini. Ya sama para sahabat juga ketika mereka mendengarkan nasihat, maka mereka menjadikan seakan-akan nasihat Rasulullah SAW itu adalah nasihat perpisahan. Masya Allah. Maka dari itu mereka benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menasihatkan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan ini adalah jalan keselamatan untuk kita semuanya. Yang pertama, kata Rasulullah, perlu diingat, ini bukan perkataan saya tapi sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah. Rasulullah meminta kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat ya kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, yang mendengar dan taat meskipun ya wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Abdun itu adalah budak. Maka perintah Rasulullah SAW kepada kita yang pertama kali adalah bertakwa. Dan ini saya nasihatkan untuk diri saya terlebih dahulu ibu-ibu. Karena apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya sesungguhnya itu adalah nasihat pertama untuk diri saya. Jadilah kita orang yang bertakwa, karena sesungguhnya dengan bertakwa Allah akan memberikan solusi dari setiap problem kita. Dan itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Subhanallah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan yang terbaik. Dan jalan terbaik dari Allah itu, teman-teman, adalah jalan yang mungkin menurut logika kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Ingat, jalan yang terbaik dari Allah itu seluruhnya baik. Walaupun mungkin kita melihat dari kacamata kita, itu adalah jalan yang tidak saya sukai misalnya. Tapi kalau Allah sudah memberikan jalan yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, maka katakan pada diri kita, itulah jalan yang terbaik. Ya. Jadi gimana dalam hidup ibu-ibu? Apa sikap kita itu seperti apa? Ya menerima apa yang menjadi keputusannya Allah. Ya, jangan lagi kita mengatakan tapi ya Allah nanti gimana. Tenang, ada Allah. Ya. Jadi tenang ada Allah tuh afirmasi positif tuh. Pagi-pagi kita gelisah, kita cemas nanti gimana. Katakan pada diri kita apa Ibu? Yo, bareng-bareng. Tenang, ada Allah. Dan gitu ya. Jadi Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang bertakwa. Masalahnya pertanyaan untuk diri kita udah bertakwa belum? Nah, kan gitu. Ya, itu kan janji Allah kasih kita ya dari apapun jalan keluar. Kita tanya pada diri kita bertakwa belum?
Takwa itu apa? Ayo balik lagi. Takwa itu apa ibu-ibu? Ada 6 poin. Masih ingat nggak? Yang pertama Uni. Ayo. Mengikuti perintah, udah 1, 2 itu. 1, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua dengan ilmu. Ya, poin yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Yo, ya, yang paling belakang, Nopo. Sebelumnya, poin yang ketiga, jadi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua dengan ilmu. Poin yang ketiga, Bu Siti, mengharapkan pahala di sisi Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Poin yang keempat, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Poin yang kelima, dengan ilmu. Poin yang keenam, karena takut akan adab yang Allah sediakan. 6 poin ini harus kita ingat-ingat ibu-ibu. Ya 6 ya. Jadi kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya itu bukan karena kita ikut-ikutan FOMO. Oh, nih orang-orang pada pakai jilbab ikut-ikutan, ya misalnya. Enggak, tapi kita tahu ilmunya. Ya, orang-orang pada sholawatan, ya misal. Kita nggak usah rame-rame, oh ikut-ikutan, enggak. Coba sholawat apa yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, kita ikuti, gitu loh. Jadi hidup itu harus punya prinsip. Dan prinsip itu teman-teman datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya punya prinsip tidak akan mudah digoyahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang punya prinsip hidup akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hiruk pikuk kerusakan yang ada pada zaman sekarang. Ya, kenapa? Karena dia berprinsip. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Sudah. Ya, kalau ini kata Allah, saya nggak bisa nolak lagi. Ya, walaupun mungkin ada orang yang nyirin, tapi saya tahu itu katanya Allah. Dah, saya nurut aja sama Allah. Saya nurut sama Rasulullah SAW. Ya, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi gini ibu-ibu, kalau kita tahu bahwa riba itu haram, mau orang mengatakan bunga, mau orang mengatakan hanya 0 sekian persen, kita katakan bahwa riba itu haram, nggak boleh. Ya, kita punya prinsip. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang melakukan riba dan dia tahu bahwa itu adalah riba, maka pasti hidupnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat atau cepat. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takutlah kepada Allah. Kan kita pengen hidup bahagia, kita pengen hidup diselamatkan oleh Allah, tapi kita nggak nurut sama Allah. Kita tahu bahwa berzina itu haram, nggak boleh, tapi kita membiarkan anak kita pacaran. Subhanallah. Dan ketahuilah bahwa kalau perzinahan itu merajalela ya di sebuah kampung, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada mereka penyakit yang mudah menular. Nah, ini kan serem gitu loh. Ya, jangan sampai waliyadzubillah kita biarkan perzinahan merajalela sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan penyakit yang menular. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya baik. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Takwa. Ya. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ini biar kita jadi orang bertakwa? Yang pertama, minta sama Allah. Minta. Karena takwa itu murni taufik dari Allah. Doanya pripun? Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya adalah ibu-ibu boleh ditulis. Allahumma inni ada tasdidnya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya ditulis dulu, nanti saya terjemahkan. Bismillah. Baik, apa artinya? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon, minta sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Apa yang kita minta kepada Allah, teman-teman, ibu-ibu? 4 perkara.
Yang pertama, al-huda, petunjuk. Nah, ini penting banget nih, hidup kita itu butuh petunjuk dari Allah. Maka minta sama Allah. Kita aja kadang bingung ya, lagi jalan mau ke kanan apa ke kiri gitu ya. Ya Allah, ini kayaknya ada persimpangan di depan, kanan kiri. Nah, itu butuh petunjuk tuh. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Kan setiap kali kita sholat kita berdoa gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk. Maka minta petunjuk itu adalah sebuah hal yang patut kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah petunjuk, al-huda. Yang kedua adalah at-tuqa. Apa itu at-tuqa? Ketakwaan. Jadi minta sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, wal afafa. Subhanallah, afaf ini adalah kita minta dijaga sama Allah dengan apa? Dengan kesucian. Ya, kata para ulama, afaf ini minta dijaga oleh Allah, dijauhkan dari perzinahan. Afaf, ya minta ya kemuliaan, kehormatan diri. Minta sama Allah dijaga dari kesucian. Maksudnya itu dijaga oleh Allah dari ketergelinciran ya yang menyebabkan ia berzina. Masya Allah. Dan teman-teman tahu data yang ada saya baca artikel itu katanya zaman sekarang waliyadzubillah yang lagi rame, lagi viral itu nas'alullah as-salamah, semoga kita dijauhkan oleh Allah. Yang lagi rame itu adalah perselingkuhan. Nas'alullah as-salamah. Dalam majlis yang mulia ini semoga Allah jaga kita semuanya teman-teman. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga pasangan kita. Ya Allah jaga keluarga besar kita dari yang namanya perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu adalah asal muasal dari keburukan. Ya. Dan kita memohon kepada Allah. Ya. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seorang wanita muslimah yang menjaga sholat 5 waktu, yang dia taat kepada suaminya, yang dia bisa menjaga dirinya al-afaf, tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan yang keempat adalah wa ta'at zaujaha wa hafidah, dia menjaga kemaluannya, maka Allah akan sediakan untuknya surga dan bisa memasuki dari pintu manapun yang dikehendaki. Masya Allah. Mungkin ringan ya, sholat, puasa Ramadan, taat kepada suami. Yang paling berat itu menjaga diri. Ya, maka dari itu kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa. Yang keempat adalah kita minta al-ghina. Al-ghina di sini adalah kecukupan atau kekayaan hati. Kecukupan atau kekayaan hati. Sudah ibu-ibu, yuk dibaca bareng-bareng yuk satu kali. 1, 2, 3. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah, ditempel besar-besar ya di kamar masing-masing, di cermin. Kan biasanya kalau perempuan kan sering bercermin toh. Ya nanti lambat laun Masya Allah, Allah akan jadikan kita hafal doa itu. Ya, Masya Allah, kata Bu Siti sudah diamalkan, alhamdulillah. Masya Allah, jangan tinggalkan ya 4 perkara ini, karena 4 perkara ini kita butuhkan dalam kehidupan kita. Baik, setelah kita berdoa kepada Allah, minta ketakwaan ibu-ibu. Yang kedua, biar kita diselamatkan oleh Allah, biar kita jadi orang bertakwa, maka berhati-hatilah dalam berucap dan bersikap. Hati-hati. Baik. Yang kedua, jaga sikap dan jaga lisan. Ini penting banget. Kalau sekarang ditambah lagi nih, zaman sekarang jaga jari jemari. Jangan sampai kita asal nulis di media sosial, ternyata itu akhirnya berbuntut apa? Sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum misalnya. Ya. Atau kita mendolimi orang lain, ya jangan sampai. Jadi berhati-hati dalam bersikap, dalam bertutur kata, dan dalam apa Bu? Menggunakan jari jemari. Ya. Kalau kata para ulama disebutkan oleh seorang penyair, khalid dunuba saghiraha wa kabiraha datat tuqa wasna kamashin fawqa ardin asyauki yahdaru ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ya. Kata penyair Arab, hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang kecil.
Karena dosa yang kecil itu ibaratnya kerikil-kerikil, batu-batu kecil. Dan ketahuilah kalau dosa-dosa kecil itu dibiarkan maka dia akan menjadi besar. Sebagaimana gunung yang ada itu awalnya berasal dari batu-batu yang kecil. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang bertakwa, sikap kita yang ketiga, jangan menyepelekan dosa. Jangan menyepelekan dosa. Karena dosa itu nyandu, ibu-ibu. Tahu nyandu nggak? Nagih, betul. Sekalinya kita melakukan maksiat, maka lambat laun kita pengen lagi dan pengen lagi. Nagih. Ibaratnya orang yang sudah terlanjur melakukan maksiat, nanti akan ada bisikan dari setan, ya udah deh sekalian aja jeblung gitu. Kalau misalnya kena air nih, kita kena air, baju kita udah basah, ya kan ada bisikan, ya udah deh sekalian aja basah-basahan gitu ya. Nah, itu ada tuh bisikan seperti itu. Maka orang yang bermaksiat, yang tidak takut dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lambat laun dia akan terbiasa dengan dosa tersebut. Dan kalau tidak bertaubat kepada Allah, hatinya mati. Kalau hatinya mati sudah nggak lagi bisa mendengarkan nasihat. Ya subhanallah, sudah menolak kebenaran. Wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, untuk kita diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini adalah taat kepada pemimpin. Jadi poin besar yang patut kita ketahui adalah mentaati pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita itu asalnya budak, bukan orang yang merdeka. Kenapa kok Rasulullah menyampaikan ini? Karena kadang-kadang kita ini untuk taat kepada pemimpin itu rasanya berat. Apalagi kita melihat, loh kepiye toh ustazah pemimpinku tuh begini. Ya, kepiye aku mau mentaati. Ingat, taatnya kita kepada pemimpin itu bagian dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan kepada pemimpin, teman-teman, itu adalah sesuatu yang membawa maslahat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya kita ini adalah taat kepada pemimpin, ya, bukan memberontak kepada pemimpin. Kalau pemimpin itu melakukan sesuatu yang salah, maka sikap kita adalah mendoakannya dan menasehatinya. Karena taatnya kita kepada pemimpin itu jauh lebih baik daripada kita memberontak. Yaman menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Negeri Suriah menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Mesir menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin mereka dikudeta, ya, diturunkan oleh warga sipil. Akhirnya mereka pernah mengalami masa nggak ada pemimpin, pemimpinnya nggak ada. Pernah masa itu, pemimpinnya dibunuh, nggak ada pemimpin. Yang ada apa? Negerinya morat-marit. Karena nggak ada pemimpin, keamanan nggak stabil, harga pangan melonjak. Sampai saya pernah dengar harga tomat waktu itu di Yaman tuh sekilo 70.000. Ya, betul. Tomat yang biasa kita di sini 15.000, 20.000 paling mahal ya. Di sana 70.000, saking langkanya tomat. Ya, sampai saya pernah mendengar dari orang Yaman sendiri, bahkan BBM, bahan bakar minyak itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang berani mengantarkan bahan bakar minyak. Di mana-mana perampok gitu loh, nggak ada. Akhirnya mereka pernah mengalami zaman di mana mereka masak pakai kayu, pakai batu. Subhanallah. Jadi sekali lagi bahwa taatnya kita kepada pemimpin itu adalah anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang ketiga teman-teman, ya, yang pertama tadi takwa, yang kedua adalah taat kepada pemimpin, dan yang ketiga jalan keselamatan ada di mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dan apa yang dianjurkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Jadi kita itu hidup itu ibu-ibu, hidup ini cukup follow saja. Follow ke siapa? Kepada Rasulullah SAW. Terutama dalam masalah agama, terutama dalam masalah ibadah. Kalau masalah dunia boleh nggak kita nggak mengikuti Rasulullah? Boleh. Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasulullah, kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Contoh, misal saya izin menyampaikan. Dulu Rasulullah zamannya beliau
transportasi yang ada itu adanya unta, keledai, bukan kedelai ya, keledai, dan apalagi yang alat transportasi itu kuda, gitu kan? Maka dari itu Rasulullah bersama para sahabatnya ketika menjalankan ibadah umroh naiknya begitu, unta, keledai, dan kuda. Maka kita sekarang apakah boleh ketika kita pengen pergi umroh, pergi ke Mekah gitu ya, kita pakai transportasi pesawat udara boleh? Boleh. Jangan mengatakan katanya kamu ngikutin Rasulullah, yang ngikutin aja sekalian pakai unta. Itu sesuatu yang salah, keliru dalam memandang apa yang perlu kita ikuti dari baginda Rasulullah SAW. Jadi yang diikuti itu apanya? Sholatnya Rasulullah, hajinya Rasulullah, tata caranya seperti apa, umrahnya Rasulullah, tata caranya seperti apa. Nih ujian nih Bu, ujian. Ya gini, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, kaidah ya, dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini, agama yang ada pada diri kita ini bukan mengikuti akal, tapi mengikuti dalil atau nas yang ada. Contoh. Ibu-ibu tahu khuf, sepatu yang ada talinya yang dulu para sahabat pakai kalau untuk bepergian jauh. Itu kalau misalnya kita mau mencuci, mengusap, yang dianjurkan oleh Rasulullah bagian bawah atau bagian atas? Yakin? Kenapa nggak bagian bawah? Kan yang kotor bawah. Ayo, jawab ibu-ibu. Kan kalau kita pakai sepatu yang kotor kan bawah. Kita mau sholat, kok yang diusap atas? Kenapa? Ya karena Rasulullah menganjurkan itu, gitu kan ya. Maka apapun yang Rasulullah anjurkan dalam masalah agama kita ikuti. Karena itu baik. Karena itu ada maslahatnya. Contoh ya. Saya doakan semoga ibu-ibu yang ada di sini, kita semua yang hadir, semoga Allah undang menjadi tamunya Allah. Amin. Contoh realnya Bu ya. Misal baginda Rasulullah SAW beliau pernah bersabda bahwa dalam perjalanan umroh maka yang dianjurkan adalah 1 kali umroh. Oke, sepakat? Sepakat ibu-ibu? Sepakat? Itu yang dianjurkan. Tapi ada banyak jamaah, semoga Allah memberikannya hidayah, yang mereka katakan, Ustazah, kan eman udah sampai di Mekah kok umrohnya cuma 1 kali. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka bela-belain umroh berkali-kali karena mereka memakai logika akal, semakin aku banyak umroh semakin banyak pahala. Padahal belum tentu yang banyak itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang diterima di sisi Allah itu syaratnya 2, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan ikhlas untuk Allah. Jadi sekali lagi bahwa agama ini nggak bisa pakai akal, nggak bisa pakai logika. Yang ada kita nurut sama Allah dan Rasulnya. Dan ini bagian dari ujian ibu-ibu. Kita mau nurut napa mboten? Sudah gitu ya. Jadi kalau kami sebagai pembimbing umroh kami sudah menyampaikan, ibu-ibu, teman-teman, jamaah yang saya cintai karena Allah gitu ya. Ya Rasulullah menganjurkan 1 kali perjalanan umroh itu 1 kali umroh saja. Ya. Kalau ada yang umroh sendirian, biasanya mereka tahu, oh ini mutawif atau pembimbingnya ini menyarankan ini. Mereka biasanya sembunyi-sembunyi kadang. Ya sudah, kita bilang ya sudah, itu yang penting saya sudah sampaikan, sudah selesai gitu ya. Nah gimana Ustazah, apa yang kita lakukan? Masa ya 9 hari diem aja? Bu, kita bisa melakukan tawaf sunnah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ya, tawaf sunnah itu bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kecuali di Masjidil Haram. Napa kita bisa tawaf di ngiterin Masjid Bangkuyudan? Kan nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita berada di Masjidil Haram, perbanyak tawaf sunnah, perbanyak sholat, karena sholat di sana 1 rakaat atau ada yang mengatakan 1 kali sholat sama dengan 100.000. Begitu nih ibu-ibu. Semoga Allah mudahkan kita menjadi tamunya Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi ya kaidah berlaku bahwa semua tuntunan syariat ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada yang luput satupun. Jangan pernah mencari sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena semua
semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.